Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hingga pada malam yang berbahagia ini. Kita masih bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama beliau bersama-sama di dalam surganya insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah penahan. Puasa itu adalah perangai. Puasa itu adalah tembok yang kokoh. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan perisai, yang dimaksud dengan benteng tersebut adalah seseorang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia sudah pasti terhindar, terjauhkan dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sejarah kita mendengar bagaimana ada seorang sahabat yang ketika pada bulan puasa, pada awal-awal Ramadan, dia melakukan berhubungan badan suami istri pada siang hari. Kisah ini sering kita dengar, sering disampaikan para mubaligh kita. Ada seorang sahabat yang tak sanggup menahan dirinya ketika siang hari Ramadan, lalu dia melakukan hubungan badan suami istri. Setelah dia melakukan hubungan badan tersebut, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, ya Rasulullah, binasalah aku, celakalah aku ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul? Apa yang menjadikan kau menjadi binasa ataupun celaka? Kata sahabat tersebut dengan polosnya mengatakan, aku telah mempergauli istriku pada siang Ramadan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang melanggar syariat Allah, walaupun itu perbuatan halal, berhubungan suami istri ketika siang Ramadan, hukuman yang pertama adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat yang lugu tadi mengatakan kepada Rasul, jangankan 2 bulan ya Rasulullah, 2 hari puasa pun aku tidak sanggup. Bagaimana bisa aku berpuasa 2 bulan, sedang 2 hari pun aku sudah melakukan hubungan suami istri dengan istriku. Lalu apa kafaratnya, apa hukum berikutnya? Memberikan 60 orang miskin. Apa kata sahabat yang lugu tadi? Bagaimana aku bisa memberikan kepada orang miskin ya Rasulullah? Akulah yang paling miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kisah ini saya angkat sebagai pembuka daripada kultum kita ini? Apa rupanya ataupun apa intisarinya? Kalau kita membaca secara fikih, yang dilanggar oleh sahabat yang lugu tadi itu adalah mendapatkan hukuman kafarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Malik mengatakan, Imam Malik berpendapat itu kafarat diberikan kepada seorang hamba
yang berpuasa pada siang Ramadan lalu dia melanggar aturan Allah, yang dia langgar itu adalah perbuatan halal. Sesuatu yang dia langgar, padahal hubungan suami istri itu halal pada dasarnya, tapi karena siang Ramadan dia menjadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal pun dia langgar, mendapatkan kafarat, hukuman yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kebalikan daripada itu kaum muslimin. Bagaimana jika kita berpuasa di bulan Ramadan lalu kita melanggar aturan-aturan yang dikatakan dalam agama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hukumannya lebih dahsyat. Namun apa yang terjadi hari ini? Hari ini baru beberapa hari puasa Ramadan, sudah banyak saudara-saudara kita, bukan hanya dari kalangan anak muda, orang-orang tua dewasa pun sudah memberanikan diri makan di warung-warung tertentu seolah-olah tak ada masalah dengan dirinya. Melalui mimbar ini kami berpesan, minta tolong kepada kita semua, terutama kepada penegak hukum, terutama kepada pemerintah, untuk melakukan sweeping. Tolonglah Pak, kita menahan diri dari yang halal saja pun berat, tapi di sana ada orang yang melanggar aturan Allah, tidak berpuasa, bahkan secara terang-terangan melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita. Ada anak muda-mudi yang secara terang-terangan beli nasi makan siang. Ada orang tua jam 2 beli nasi makan siang. Kalau kita hari ini masyarakat bergerak, nanti kita banyak permusuhan. Kami minta ini, tolonglah kepada aparat penegak hukum, bapak pemerintah, tolong di sweeping ini. Kalau bisa diberikan denda, Allah saja berikan denda yang berat kepada orang yang tak puasa. Masa kita tidak bisa? Jangan lagi ada kata-kata hargai orang yang tidak puasa. Ini itu bahasa terbalik. Yang dihargai itulah orang yang sedang berpuasa. Masa di depan mata kita mereka beli nasi, kita nasihati seolah-olah kita benci kepada mereka? Hadirin, kisah pembuka tadi menjelaskan kepada kita, hal yang halal pun dia lakukan ketika siang Ramadan, mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat denda dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jikalau yang dia langgar itu nyata-nyata maksiat, sudah hendak berpuasa, terang-terangan melakukan maksiat pula lagi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, agar kita bisa menjadi sadar, dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para syaitan dibelenggu. Hari ini kita sering minta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari syaitan yang terkutuk. Ini Rasul sebutkan syaitan itu sedang dikunci, sedang dirantai, sedang ditutup, kata Nabi. Kok bisa ada orang enggak puasa? Berarti syaitan di dalam diri kita, nafsu dalam diri kita lebih hebat lagi, lebih dahsyat daripada syaitan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.